Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan 9B, hari ini kita akan masuk ke materi ASEAN. Ulang materi yang sudah pernah kita dapatkan di pertemuan sebelumnya. Bisa izin share screen ya anak-anak ya. Oke, apakah terlihat? Sebelum ke sana, saya mau nanya siapa yang tidak hadir hari ini? Faiza, Alvin, Faiza sakit, Alvin ke dokter, terus Nadir ke sakit bu, sakit. Aura mana Aura? Naura. Ya. Oke anak-anak, sebelum kita masuk ke sana, Bu Lisa akan menampilkan PowerPoint dulu. Ini pengaruh kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara. Kalau kemarin kita sudah membicarakan negara-negara di Asia Tenggara, letak di mana, dan sebagainya. Hari ini kita akan ngomongin perkembangan beberapa bidang, terutama di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, bidang pendidikan. Namun hari ini kita akan berbicara soal ekonomi dan sosial budaya terlebih dahulu. Oke, nah ini adalah tujuan pembelajarannya. Coba bisa minta tolong kepada Syakil untuk membacakannya. Tujuan pembelajaran: 1. Menganalisis faktor pendorong dan penghambat kerjasama bidang ekonomi dan sosial budaya antar negara Asia dengan depan. 2. Menguraikan bentuk kerjasama ekonomi dan sosial budaya dengan bentuk tanggung jawab. 3. Menelaah pengaruh kerjasama bidang ekonomi dan sosial budaya terhadap kehidupan di ASEAN dengan bentuk rasa tanggung jawab. 4. Menganalisis upaya meningkatkan kerjasama bidang ekonomi dan sosial budaya di antar negara-negara ASEAN dan depan. 5. Mengkomunikasikan prinsip kerjasama bidang ekonomi dan sosial budaya di ASEAN dengan kreatif. 5. Mempresentasikan hasil analisis mengenai bentuk interaksi antar bank dan perubahan ruang serta pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan masyarakat ASEAN dengan baik. Oke, terima kasih Syakil. Nah hari ini adalah tujuan pembelajarannya, ada banyak banget 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditambah nanti ada penilaiannya. Penilaiannya hari ini bisa menggunakan penilaian kelompok, penilaian penugasan, tes tertulis dan lain sebagainya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Kita langsung aja ke pengaruh interaksi antar ruang terhadap kegiatan di Indonesia dan ASEAN. Sudah pernah melihat atau sudah pernah membaca tentang materi kita yang hari ini? Sudah pernah tahu? Sudah pernah baca? Nah, kita akan membahas 3 sectionnya dulu. Ada ekonomi, sosial, dan budaya. Kira-kira pengaruh interaksi di bidang ekonomi Asia Tenggara. Pengaruhnya adalah impor dan ekspor antara negara-negara ASEAN. Kegiatan impor dan ekspor antar negara-negara di Asia Tenggara. Ada lagi? Putar dulu dong, tenaga kerja gimana emang ya? Oke, ada cakupan tenaga kerja di sana ya. Itu gara-gara ada interaksi. Tenaga kerjanya masuk ke Indonesia. Gimana masuknya? Iya betul. Tentang di Indonesia ya. Bisa kami jelaskan sebentar. Di sini ada beberapa faktor. Ada beberapa dampak negatif dan positif. Jadi setiap hal yang terjadi di kehidupan kita memang sejatinya ada plus dan minus. Kalau sekarang bisa akan membahas dampak positifnya terlebih dahulu. Kalau dampak positif dari kegiatan ekonomi di ASEAN itu ada apa aja yang datang saya untuk coba dibacakan. Interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi di Indonesia dan ASEAN. Dampak positif
dan jasa di Indonesia, paksa pasar bagi produk-produk Indonesia terkenal. Oke. Jadi kalau di bidang ekonomi kita bisa bekerja sama dengan bangsa lain, terutama yang ada di kawasan ASEAN, begitu juga dengan sebaliknya. Negara-negara ada kerjasama antara negara-negara di ASEAN ingin dapat mengembangkan usaha kecil menengah bahkan usaha yang skalanya besar di Indonesia agar lebih dikenal oleh orang lain di luar Indonesia. Tapi ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya apa ya? Ini coba Precious. Mantan tenaga kerja asing berlebar, kemungkinan eksploitasi budaya alam Indonesia. Serbuan dan dominasi barang impor dari negara ASEAN dapat mematikan produk Indonesia. Oke, terima kasih. Nah, inilah yang dikhawatirkan bukan cuma bagi Indonesia, juga bagi orang-orang Indonesia. Ternyata ketika pasar itu dibuka secara lebar, ada dampak negatifnya. Kegiatan ekonomi kita dibuka secara lebar, ada juga dampak negatifnya. Salah satunya adalah ini, eksploitasi sumber daya alam. Pernah nggak sih dengar cerita bahwa ada beberapa tempat di Indonesia yang dikuasai sama asing? Seperti Freeport apa sih? yang nama masuk yang Amerika. Milik Amerika. Ada lagi kan tempat lain yang dikuasai sama asing, dieksploitasi. Tahu eksploitasi nggak? Nak? Diambil, dikuasai, diambil secara paksa oleh orang lain. Nah, ini yang terjadi di Indonesia. Jadi ketika itu dibuka kerannya sama pemerintah, ternyata ada orang asing yang masuk ke dalam. Coba bayangkan, misalnya Unisa adalah orang asing masuk ke kelas ini, masuk ke negara 9B, masuk Unisa menancapkan ini apa nih namanya? Sapu dan dunia pengkhianatan. Ini adalah daerah kekuasaanku. Aku boleh mengambil semua sumber daya alam yang ada di sini. Yang sini pokoknya apa? Kira-kira gimana? Suka nggak anak? Kira-kira dampaknya bagi kalian native people gimana? Ini nih ada sesuatu di sini, bisa ambil dulu. Kira-kira bagaimana? Apa? Tidak. Kalian bisa memanfaatkan apa yang bisa ambil kan nantinya jika bisa ambil semua yang ada di kelas ini. Tidak. Nah, ada lagi selain sumber daya alamnya yang diambil, ada juga eksploitasi atau tenaga kerja asing justru malah menguasai negara kita. Bu Lisa pernah punya teman, beliau itu mengajar di sekolah swasta di Bekasi kalau nggak salah. Sekolahnya bagus banget, ada Starbucks di dalamnya. Bagus ya? Itu besar bagus gak sih kalau ada Starbucks di dalamnya? Bagus ya. Ternyata orang-orang di sana, orang-orang yang belajar di sana orang Indonesia, tapi pengajarnya dari Filipina, dari Kamboja, dari Vietnam, Singapura, sama Malaysia. Orang Indonesianya cuma 1 atau 2 yang ngajar bahasa Indonesia. Gimana kira-kira menurut kalian? Kalau misalnya coba bayangkan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke depan giliran kalian bekerja, tapi ada lapangan kerja yang lapangan kerjanya dikuasai sama asing. Perasaan kalian gimana ya? Sedih ya? Kira-kira kalau itu terjadi sama hidup kalian bakal ngapain? Nganggur. Masa nganggur di negara sendiri? Itu yang terjadi sama kehidupan kita. Lanjut lagi. Ini ada serbuan barang impor. Coba dicek hal barang-barang yang ada di meja kamu. Datangnya dari mana itu dia? Nah, coba ini, coba dibaca ini apa gimana ya bacaannya ya? Saya mau baca mas. Coba yang ada di meja kamu, barang-barangnya datangnya dari mana? Indonesia, apa dari Malaysia, apa dari Tiongkok, dari Jepang? Saya made in China bu. Dari Cina. Dari mana? Dari Bekasi. Oke, masih boleh. Ini dari mana boleh ini? Coba. Dari mana?
Itu adalah contohnya ya. Itu dampak negatifnya anak-anak. Jadi, nah sekarang kita masuk ke kegiatan sosial. Coba minta tolong bisa bacakan kalian. Dampak positif kegiatan sosial, Ren. Oke. Contoh gampangnya waktu itu ketika sebuah, kalian tahu tsunami Aceh nggak? Itu namanya apa ya? Bencana ya? Bencana alam di Aceh pada tahun 2000. 2008. Oke, bencana alam di Aceh anak-anak kalau pernah lihat filmnya, tapi ini filmnya adanya di Thailand sih. Kurang lebih menggambarkan bencana tsunami yang ada di Aceh. Ketika ada bencana alam, nah orang-orang yang ada di sekitar kita, negara-negara di sekitar kita turut membantu Indonesia untuk mengevakuasi, kasih bantuan. Nah itu adalah dampak positif dari kegiatan sosial, bidang sosial di ASEAN. Tapi ada juga dampak negatifnya. Kira-kira dampak negatifnya apa? Coba Ciki dibacakan Ciki. Dari kalau gitu. Gak kelihatan juga Allah Akbar kabir. Mahes kalau gitu. Gak kelihatan juga ya Allah. Ini oke ya. Dampak negatif. 1. Penanaman modal jangan sampai bertentangan dengan kehidupan sosial masyarakat. 2. Konsumerisme dan hedonisme. Oke, pasti familiar nih dengan konsumerisme dan hedonisme. Apa itu konsumerisme, anak? Mengkonsumsi berlebihan. Konsumsi yang berlebihan. Kalau hedonisme? Hampir sama ya. You say potato and I say potato. Hampir sama seperti konsumerisme. Kalau hedonisme itu apa? Sama ya. Penggunaan sesuatu yang berlebihan juga, benar nggak? Hedon, gaya hidup hedon. Jadi dia spending money like this, right? Ya nggak, siapa nih yang begini? Gak mikirin duit datangnya dari mana. Pokoknya apa yang ada beli. Pokoknya semua barangnya harus branded gitu ya, hedon tuh. Terus kalau setiap malam minggu harus pergi kemana? Kopi, oke. Kalau hari Sabtu harus nonton, harus hang out sama teman-temannya di kafe. Nah, itu sampai begitu. Alhamdulillah ya. Sekarang kita ke sekarang kita ke dampak kegiatan budaya. Pengaruh kegiatan budaya. Coba kita tolong dibacakan, Queen. Asia Tenggara itu sangat kaya akan budayanya. Nah, hal inilah yang mendatangkan keuntungan bagi negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara kaya, ada banyak turis yang datang ke Indonesia dan ke Asia Tenggara, betul nggak? Karena mereka nggak ada tuh tari-tarian macam yang kayak di Indonesia, yang kayak di Thailand, nggak ada di negaranya. Udah gitu, kawasan Asia Tenggara itu wilayahnya apa kemarin? Iklimnya subtropis apa tropis? Tropis. Kalau tropis berarti mereka memiliki landscape yang sangat cantik, betul nggak? Dan biasanya landscape itu tidak dapat dinikmati sama masyarakat yang ada di belahan bumi lainnya. Tapi ada dampak negatifnya. Coba dampak negatifnya dibacakan, Raida. Nah, ternyata kegiatan pertukaran atau kerjasama budaya ini menimbulkan dampak negatif. Kita jadi kehilangan jati diri atas budaya kita sendiri. Bahkan tercampur dengan budaya asing. Jadinya budaya lokalnya teralienisasi di negaranya sendiri. Benar nggak? Sekarang saya tanya, di sini ada yang bisa main wayang? Bisa. Saya nggak tahu. Bisa. Bisa nggak bisa? Kalau tari tradisional di sini bisa?
Maura bisa ya? Bisa ya? Oke. Kalau bahasa daerah ada yang bisa nggak di sini? Agil. Posisi. Agil. Agil bisa bahasa daerah mana? Agil bang. Jawab. Coba contoh. Oh, request Bu. Apa aja terserah saya. Oh, saya Oke, di request. Kabar saya baik-baik saja. kabarku apik. Oh, nah, seperti itu ya Nana ya, karena kita datang banyak sekali input dari luar, kita jadi lupa apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada di dalam negara kita. Nah, sudah panjang dan lebar bisa menjelaskan, sekarang kita bentuk kelompok. Masuk. Kelompoknya dibentuk sendiri. Berapa orang? Ada 5 kelompok, berarti berapa orang satu kelompok? 5. Ada yang 5, ada yang 6, oke. Dalam hitungan tersebut sudah bisa membentuk kelompoknya sendiri. Oke, ya 10. Kenapa sih saya 5 nih? Ampun, bergabung. Apa? 3. Boleh, 5. Nah, pas dari ulang berdepan, kalian masuk ke sini. Ada di sini. Nah, Raidan ke sana berarti. Raidan bersama dengan Hanan, Mahes, Atta, Precious sama Semi. Oke, yuk silakan membentuk kelompoknya, membentuk lingkaran. Boleh digeser ininya di bangkunya. Yuk. Nah, oke, yuk. Hari ini kalian boleh menggunakan handphone, silakan dibuka handphonenya. Lalu kunjungi site. Kenapa sayang? Nah, kunjungi silakan dilihat amawe.wordpress.com, diunduh materinya amawe.wordpress.com, lalu bisa akan bagikan data PD-nya. Data PD itu adalah lembar kerja yang harus kalian kerjakan bersama dengan kelompok. Oke. Bisa akan
memberikan masalah terkait Asia Tenggara, pengaruh kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya di Asia Tenggara. Namun sebelum jauh ke sana, Bu Nisa mau memutarkan sebuah video. Di Asia Tenggara ada organisasi yang menaungi negara-negaranya nggak sih? Namanya apa? Oke, ASEAN. Sekarang Bu Nisa akan menampilkan video dulu terkait ASEAN, organisasi yang menaungi negara-negara di Asia Tenggara. Coba bisa dilihat di layar ya anak-anak ya. Episode lalu kita sudah membahas mengenai kerjasama regional dan pentingnya kerjasama tersebut bagi Indonesia. Kita juga membahas bahwa negara-negara yang berada di suatu kawasan ini memiliki payung kerjasama regional. Persis seperti mahasiswa anak SMA memiliki OSIS. Nah, teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas mengenai salah satu kerjasama yang paling penting untuk Indonesia, yaitu ASEAN. Teman-teman mungkin pernah dengar mengenai ASEAN, namun mungkin masih belum paham. Apa sih sebenarnya ASEAN itu? ASEAN, atau Association of Southeast Asian Nations, adalah organisasi regional yang memayungi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu kawasan kita dan tetangga-tetangga dekat kita. ASEAN mempunyai 10 negara anggota, yaitu Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Filipina. ASEAN memiliki seorang sekretaris jenderal yang saat ini dijabat oleh Dato Lim Jock Hoi dari Brunei Darussalam sejak Januari 2018. Masing-masing negara anggota berkesempatan menjadi ketua ASEAN secara bergilir setiap tahunnya. Ketua ASEAN menjadi tuan rumah rangkaian pertemuan ASEAN termasuk pertemuan tingkat kepala negara. Saat ini, pada tahun 2020, ketua ASEAN adalah giliran Vietnam. Sementara Indonesia akan menjadi ketua pada tahun 2023. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Indonesia merupakan salah satu founding father atau pendiri ASEAN bersama Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik menjadi wakil Indonesia dalam menandatangani perjanjian piagam pembentukan ASEAN. Tujuan utama pembentukan ASEAN adalah memajukan perdamaian dan kesejahteraan di kawasan. Hal ini dilakukan dengan prinsip utama ASEAN, yaitu non-intervensi, di mana para anggota harus saling menghormati kedaulatan serta integritas wilayah dan tidak mencampuri urusan dalam negeri anggota lainnya. Hal ini membuat kebijakan ASEAN fokus untuk membangun kepentingan bersama dan bukan untuk saling menekan anggotanya. Kita juga bisa bangga loh karena Jakarta merupakan ibu kota ASEAN dengan adanya rumah bagi sekretariat ASEAN sejak 1981. ASEAN bahkan memiliki gedung sekretariat baru yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2019. Sekretariat ASEAN berlokasi di Jalan Sisingamangaraja nomor 70A Jakarta. Di dalam gedung inilah berbagai keputusan strategis ASEAN dibahas dan diputuskan. Untuk memenuhi tuntutan dinamika global dan lebih berkontribusi kepada masyarakatnya, pada tahun 2015, ASEAN bentuk konsep masyarakat ASEAN atau ASEAN Community untuk pererat integrasi anggotanya hingga di tingkat masyarakat. Konsep ini terdiri dari 3 pilar, yaitu politik keamanan untuk saling menjaga perdamaian di kawasan regional dan global. Ekonomi untuk membangun kawasan ekonomi terintegrasi dan berdaya saing tinggi. Dan sosial budaya untuk mempererat masyarakat di sektor sosial dan budaya. Nah, ketiga pilar ini nantinya akan diperkuat pada tahun 2025 dengan pembentukan konektivitas ASEAN atau ASEAN Connectivity, guna menciptakan kawasan Asia Tenggara yang terintegrasi, baik dari segi penduduk,
infrastruktur, maupun komunikasi. Terus, apa manfaat Indonesia menjadi anggota ASEAN? Sejak berdirinya ASEAN hingga saat ini, ASEAN adalah bagian tidak terpisahkan dari kebijakan luar negeri Indonesia. ASEAN juga merupakan soko guru politik luar negeri Indonesia. Bersama Indonesia ASEAN kuat, bersama ASEAN Indonesia maju. Pertama, ASEAN adalah wadah pemersatu negara-negara Asia Tenggara untuk saling tolong-menolong dalam menghadapi tantangan kawasan dan global seperti bencana alam, krisis ekonomi, konflik kepentingan, hingga pandemi global. Masalah-masalah yang Indonesia tidak sanggup untuk menyelesaikannya sendiri, seperti situasi pandemi COVID-19 yang sangat butuh usaha bersama. Kedua, ASEAN adalah mitra strategis dan pasar besar bagi investasi, perdagangan, dan sumber daya manusia Indonesia. Dengan total wilayah yang luas, 5.060.100 km persegi, jumlah penduduk 650 juta jiwa, dan kekuatan ekonomi GDP 2,9 triliun dolar, ASEAN adalah pemain besar dalam ekonomi global. Ketiga, bersama ASEAN, Indonesia dapat semakin kuat bernegosiasi di dunia internasional. ASEAN punya pengaruh besar dalam menjaga perdamaian dan peningkatan kesejahteraan, tidak hanya di kawasan tapi juga di dunia. ASEAN punya 10 mitra dialog yang bekerja sama baik secara bilateral maupun dalam kerangka-kerangka kerjasama. Selain mekanisme kerjasama dengan masing-masing mitra dialog, ASEAN menjalin kerjasama melalui mekanisme seperti ASEAN Plus 3, East Asia Summit, dan ASEAN Regional Forum atau ARF. Sebagai contoh, Indonesia melalui ASEAN mendorong konsep Indo-Pasifik untuk menciptakan kawasan Laut Hindia dan Laut Pasifik yang fokus terhadap perdamaian dan kesejahteraan. Pasti sekarang kamu mikir, terus apa hasil ASEAN yang sudah dirasakan untuk kamu? Selain menciptakan lingkungan damai yang sangat penting untuk memajukan kemakmuran, ASEAN juga terus berupaya menciptakan kebijakan konkret dan dapat langsung dirasakan oleh masyarakatnya. Salah satu contoh manfaat yang sudah dirasakan adalah kemudahan saling bepergian ke negara-negara ASEAN. Kamu tidak harus pakai visa untuk berkunjung ke sahabat kamu di ASEAN. Dengan bebas visa ini, Indonesia juga dapat lebih banyak menarik turis ASEAN untuk industri pariwisata. Konsep ASEAN Connectivity juga membuat negara ASEAN lebih gencar membangun infrastruktur dan transportasi untuk memudahkan konektivitas antar bangsa. ASEAN juga menjadi wadah membangun kesepakatan ekonomi yang saling menguntungkan agar produk Indonesia bisa masuk ke negara-negara ASEAN. Kita juga bekerja sama saling membantu ketika ada bencana alam melalui One ASEAN, One Response. Dan tentunya membuka kesempatan yang lebih besar bagi sumber daya manusia Indonesia seperti kalian-kalian untuk berkarya. Nah, itu sekilas mengenai ASEAN dan Indonesia. Kalau kamu masih ada yang penasaran, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti pertanyaanmu akan dijawab oleh para diplomat kita. Episode mendatang, secuplik informasi terkait organisasi ASEAN. Nah, organisasi ASEAN ini menaungi tidak hanya bidang politik, juga ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan. Nah, kenapa organisasi ini penting banget buat Indonesia dan juga buat negara-negara di ASEAN? Karena dengan adanya organisasi ini, kita punya wadah untuk berkreasi, wadah untuk berinvestasi dan melakukan kegiatan lainnya. Karena ada ASEAN, Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara lainnya jadi lebih dipandang oleh negara-negara di luar region Asia Tenggara. Nah, sekarang silakan dilihat apa medianya, pembukaan kerjanya. Di situ bisa punya masalah yang harus kalian kerjakan. Kerjakannya boleh melihat buku dan boleh praksi. Yes. Dari kabarnya, jika sudah ditemukan, jangan lupa diberikan tahukan informasinya. Misalnya kamu dapat informasi ini di kompas.com, dituliskan di situ kompas.com ya. Dapat dipahami? Oke, terima kasih. Yuk, silakan bekerja bersama dengan kelompoknya.
situ ada beberapa hal. Yang pertama, tuliskan informasi yang sudah kalian dapatkan melalui video barusan. Informasinya kerjakan kolom yang
Semi masker gua, woi. Bantuin loh orang liatin apa itu. Untuk menyejahterakan
Nanti kita siapa yuk? Nanti kita siapa yuk? Udah bisa. Ya, udah ini kabar ya.
Nanti aku sih belajar lagi. Contoh kerjasama bidang. Dari dulu boleh yang
Oke, coba sekarang kita minta tolong kepada perwakilan kelompok perempuan yang ada di sebelah kiri untuk mengkomunikasikan yang bagian ekonomi. Dengerin dulu. Ayo, anak-anak, yuk dengerin dulu. Siapa yang mau mempresentasikan di bagian ekonomi? Ini dulu yang perempuan dulu. Oke, coba diulang lagi. Satu pendidikan, dua, oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Dari kawan bidang ekonomi ada yang namanya MEA. Ini disepakati oleh masyarakat Indonesia, pemimpin-pemimpin Indonesia, Asia Tenggara, di mana kita bisa memiliki kemudahan dalam segi ekonomi, perdagangan, dan lain sebagainya antar negara Asia. Bahkan tadi ada katakan apa yang namanya? Ada namanya AFTA. AFTA itu apa? ASEAN Free Trade Area. Cakep, apa tuh saya? Area perdagangan bebas. Area perdagangan bebas. Jadi dimudahkan dalam mencari keuntungan. Mau bentuknya seperti apa, boleh dipersilakan, gitu ya. Nah, sekarang kita ke bagian pendidikan. Yuk, kelompok ini dulu. Yuk, kita yuk. Beasiswa pendidikan. Saya ada. Kita pendidikan. Lain dulu guys, dulu. Satu, beasiswa pendidikan. Dua, dua, pertukaran pelajar. Pertemuan delegasi kementerian dan guru-guru. Oke. Negara-negara ada kerjasama pendidikan, kita punya kesempatan untuk belajar di luar, begitu juga dengan sebaliknya. Siapa yang mau belajar di Singapura? Mau Malaysia. Siapa nak Malaysia nih? Israel. Israel mau ke Asia Tenggara, seminar
Coba dijelaskan ke kita tentang budaya. Budaya. Coba diulang lagi, semuanya dengerin dulu anak-anakku. Budaya, yuk. Budaya berbeda, Ini maksudnya berarti budaya apa sosial? Sosial. Oke, nggak apa-apa. Bukan dulu untuk yang kelompok baru. Jangan dulu anak-anak. Kerjasama di bidang budaya, contohnya pertukaran visi budaya. Jadi nanti pelajar-pelajar dari Indonesia pergi ke Thailand, lalu nanti saling sharing budayanya. Ada festival-festival, nanti kita bahas sebenarnya. Dan terakhir, yuk silakan dijelaskan resume tentang video yang tadi. Yuk. Silakan. Oke, dengerin dulu. Silakan. Kelompok 2. Bencana alam, krisis ekonomi, konflik, pandemi, dan konflik. Oke, tepuk tangan untuk baik, itu adalah hasil dari pencarian masalah kalian. Silakan duduk kembali di tempat masing-masing. Saya ya, anak ganteng. Nah, yuk. Silakan duduk dulu. Oke, mari kita simpulkan pertemuan pada hari ini. Yuk, hari ini silakan disimpulkan. Coba Atta. Hari ini kita belajar apa aja, Atta? Terus? Halo? Oke, tambahkan lagi yuk Alia. Kita ngomongin apa lagi Alia selain yang tadi Atta jelaskan? Jadi kita ngomongin soal baik anak-anak, itu adalah hasil pencarian ilmu kita di hari ini. Tepuk tangan tadi buat Atta dan Alia. Untuk diri kalian sendiri, terima kasih. Oke anak-anak, sekarang waktunya tinggal 5 menit lagi. Dikumpulkan ke Ehan sebagai wali kelas. Wali kelas. Saya wali kelas. Siap, wali kelas. Ketua kelas. Kumpulkan ke Ehan. Terus ini apa ini? Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, siapa aja namanya, ABCD, oke.
Silakan dikembalikan lagi. Masya Allah, ini saya mau naik. Silakan duduk kembali anak-anakku. Sebelum berakhir, mari sama-sama kita tutup pertemuan hari ini. Kita tutup. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Sudah sampai bisa dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu.